Oke, selamat datang kembali. Untuk saat ini kita akan membahas bagaimana cara membuat, mengedit, dan menghapus akun akuntansi. Kita lihat di konfigurasi, nanti ada di bagian akun. Nah, kita lihat ya, ini adalah semua akun-akun yang kita pakai di Odoo. Nah, di satu biasanya akan diisi oleh bank kas dan aktiva. Misalnya di satu-satu. Nah, kita lihat ya, bank dan kas, ada aktiva terkini, piutang, dan prabayar. Tapi di 1.2 ada aktiva tetap dan prabayar. Ini akumulasi penyusutan nanti akan dibahas di penyusutan ya. Nah, ini jarang dipakai tapi nanti dipakai untuk waktu transfer. Lalu ada nomor 2 di awalan 2. Itu di 21 adalah bagaimana pasifa semua hutang-hutang ya. Hutang usaha, hutang yang kita masih ada hutang dengan pajak PPh 21. Lalu ada hutang bank, semua pasifa ada di sini. Nah, di sini ada biaya yang masih harus dibayar. Misalnya kalau ada tagihan listrik, tapi itu nanti ditagihkan ke kita. Biasanya lawan dari listrik, tapi kita belum bayar. Tapi kalau mau inputnya biasanya pakai BMHD. Biasanya jarang dilakukan. Kita biasanya bayar langsung. Lalu di 28, uang muka penjualan. Biasanya ini adalah DP, Deposit Customer, adalah pasifa terkini. Di 29, stock in term jarang dipakai sih. Nah, yang 31 adalah ekuitas, modal dasar, modal yang belum disetor, cadangan, laba rugi tahun berjalan. Nah, ini biasanya ada di 3. Lalu ada di 4 ini semua macam penghasilan, misalnya penjualan. Kalau misalnya contohnya di Dinasti Hanjaya ya, itu ada penjualan bakso, ada penjualan nugget, nanti dipisah di sini di nama akunnya. Ini adalah retur, penghasilan, ada diskon penjualan juga. Di nomor 5 awalnya itu adalah HPP, harga pokok penjualan. Biasanya kalau dibutuhkan pisah-pisah, kalau misalnya contohnya cuma satu ya hanya satu aja nggak apa-apa. Misalnya yang butuh satu ini kayak distributor ya, kayak KMP, Karya Mardika Pratama, kan nggak perlu dibedakan ya. Kecuali yang dipisahkan itu contohnya Carwash. Carwash itu dipisahkan berdasarkan ada yang bengkel, ada yang carwashnya sendiri, ada yang kafe. Nah, itu dipisahkan. Lalu yang 6 ini semua pengeluaran kita biasanya akan terbiasa di sini, mainnya di sini. Misalnya di 61 ya, ini yang berhubungan dengan karyawan, gaji-gaji, tunjangan, PPh 21, BPJS, BPJS TK, BPJS Kesehatan. Lalu di 63 ini yang berhubungan dengan utilitas, telepon, listrik, riset development, pembelian Odoo dan lain-lain. Nah, ini keperluan pos biasanya masuk di sini adalah RTK atau konsumsi biasanya. Nah, yang ini adalah biaya biasanya jasa atau enggak pemeliharaan, misalnya asuransi, sewa gedung, perizinan, konsultan. Di 66 ada semua yang berhubungan dengan kendaraan, BBM kendaraan, servis, atau misalnya ada sewa udah deh ya. Lalu yang 67, nah ini hati-hati, yang 67 biasanya penyusutan, nanti kita akan bahas langsung di penyusutan khusus ya. Di 69 ada biaya lain-lain kalau misalnya ada yang di luar dari yang disebutkan tadi. Yang 8 adalah penghasilan lainnya, misalnya pendapatan bunga, pendapatan deposit, pendapatan penjualan lain. Nah, yang 9 adalah pengeluaran lainnya. Beban bunga, ini biasanya pengeluaran lainnya, tuh beban bunga yang di luar dari lini bisnis utamanya ya. Misalnya pendapatan biaya sembako atau apa. Itu adalah rangkaian dari semua akunnya. Nah, kalau misalnya ingin membuat, misalnya saya pengen membuat akun baru, pastikan kodenya adalah unik dari semua akun. Misalnya saya menggunakan angka 3, yang ini saya membuat akun kas simpanan misalnya. Nah, sudah save. Ini sudah ke bentuk baru. Atau misalnya saya ingin membuat akun khusus untuk material barang. Misalnya kan di material barang, di sini ya, kita bikin nih. Kodenya 40, nama akunnya misalnya biaya material bangunan. Nanti bagaimana kita contohnya? Nah, kita coba lihat ya, apakah bisa dipakai. Di dashboard, kita misalnya di kas, ini sudah ada contoh, misalnya pembelian baut nih. Akun pematerial. Nah, ini sudah ada validasi. Nah, itu. Jadi nggak harus, misalnya harus biaya bangun sewa atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, tinggal dibuat saja akunnya.